Kita beralih ke informasi lainnya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kembali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Hari ini seharusnya Firly kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, pemerasan, dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penasehat Firly Bahuri, Ian Iskandar, terlihat datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis pagi pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Ian mengatakan datang untuk menyerahkan surat ke penyidik terkait pemanggilan kliennya. Namun ia tak membeberkan secara gamblang apa isi surat tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, mengatakan bahwa penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah selanjutnya terkait ketidakhadiran Firly dalam pemeriksaan hari ini. Untuk tersangka FB yang sedianya telah dikirimkan panggilan beberapa waktu yang lalu untuk dilakukan pemeriksaan hari ini, hari Kamis, yang sedianya dijadwalkan jam 10 WIB di gedung lantai 6 Bareskrim Polri. Tersangka FB melalui kuasa hukumnya sekitar pukul 10:54 WIB itu menginformasikan kepada penyidik bahwa tersangka FD tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Selanjutnya saat ini penyidik terus melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah lanjut terkait penyidikan kasus ini. Alasannya, Pak? Mohon izin rekan-rekan, untuk alasan ketidakhadiran tersangka FB, mohon berkenan ditanyakan kepada yang bersangkutan ataupun kepada kuasa hukumnya. Ya, Pak. Pemirsa, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dijadwalkan pada hari ini, Kamis 28 November. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Yosefin Kezia, langsung dari Mabes Polri. Yosefin, apa yang menjadi alasan dari Firly tidak memenuhi panggilan penyidik? Ya, Ginevita, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali tidak hadir atau mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik pada hari ini, di mana mantan Ketua KPK Firly Bahuri ini merupakan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana tadi kalau dari informasi yang kami himpun, ini Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Metro Jaya Ade Syafri ini melalui kuasa hukumnya Firly, Ian Iskandar, menyampaikan surat pernyataan berhalangan hadir, di mana Ade Syafri juga menyatakan bahwa kasus Firly Bahuri belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan karena memang ada masih beberapa berkas yang harus dilengkapi, dan dari Ade Syafri sendiri menyatakan bahwa detail persyaratan masih banyak yang belum dilengkapi, namun tidak membeberkan lebih lanjut detail persyaratan, dan namun memastikan bahwa proses penyidikan masih akan berlangsung dan tim penyidik akan berkonsolidasi untuk menentukan kemudian apa langkah penyidikan selanjutnya. Dan juga tadi kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar ini menyambangi Polda Metro Jaya pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi untuk berkoordinasi dengan penyidik, dan Ian Iskandar sendiri ini hadir bersama dengan timnya tanpa ada Firly Bahuri untuk kemudian menyerahkan surat bahwa ini tidak dapat memenuhi panggilan pada hari ini. Dan setelah itu Ian Iskandar bersama dengan timnya ini kemudian mendatangi atau menyambangi Bareskrim Polri pada sekitar pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk memenuhi pemanggilan, namun tidak memberikan komentar lebih lanjut kepada awak media, namun hanya memberikan keterangan bahwa pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan kepada penyidik terkait ketidakhadiran Firly pada hari ini, dan tidak menjelaskan dengan detail isi dari surat tersebut. Namun ketika kami tanya kenapa kemudian Firly Bahuri tidak hadir pada pemeriksaan hari ini, hanya memberitahu bahwa ada alasan hukum dan non hukum yang menyebabkan Firly tidak dapat hadir pada hari ini. Selain itu, Ian juga menjelaskan bahwa ada berkas perkara yang masih bolak-balik antara penyidik dan kejaksaan, serta belum ditemukannya alat bukti yang cukup material untuk kemudian untuk melanjutkan perkara ini ke tahap
selanjutnya. Dan Aditya Nugroho, Ginavita juga pemirsa, kalau memang kita menyoroti ini memang kasus ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun dengan perkembangan yang belum signifikan. Dan sebagai informasi, Ginavita, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, Firly ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada 22 November 2023 lalu, di mana Firly Bahuri ini diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ketika menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sementara demikian, kembali ke studio.